Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Manulu Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah keutamaan sholat duha. Berkaitan dengan tema tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisolatid duha fis safari wal hadori, fa innahu yaumal qiyamati yunadi munadin min fauqi syarafil jannah, ainal ladzina kanu yusalluna duha, udkhulu min babid duha bisalamin aminin." Nabi bersabda, jagalah olehmu mengerjakan sholat duha, baik ketika kamu bepergian maupun ketika kamu di rumah atau tidak bepergian. Karena sesungguhnya kelak di hari kiamat akan ada panggilan dari atas surga yang memanggil dengan seruan begini, di mana orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha. Masuklah kalian semua ke dalam surga melalui pintu duha dengan selamat dan aman. Jadi bahagia sekali orang-orang yang selama hidupnya senantiasa mengerjakan sholat duha. Tidak peduli ketika dia sedang bepergian atau ketika di rumah, dia tetap mengerjakan sholat duha. Karena berdasarkan hadis tadi, dia ini orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha ini kelak di akhirat akan mendapatkan panggilan khusus untuk memasuki surga melalui pintu khusus yang dinamakan babud duha atau pintu duha. Sesuatu yang spesial tentu memiliki hal yang tidak dimiliki oleh yang lain. Pintu duha tentu memiliki kekhususan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pintu-pintu surga yang lain. Pintu surga yang lain mungkin kita pernah dengar, babur royan. Pintu royan bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang senang berpuasa. Kemudian babud duha sendiri adalah khusus bagi hamba Allah yang senantiasa mengerjakan sholat duha. Jadi mungkin yang selama ini kita mengerjakan sholat duha, motivasinya kurang, bisa kita mulai sekarang, tidak peduli kita di rumah atau sedang ada acara pergi di mana, ketika waktu duha itu sudah tiba, sudah masuk waktu duha, sempatkanlah walau hanya sebentar untuk mengerjakan sholat duha. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolatid duha." Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus Nabi kecuali Allah memerintahkan Nabi itu untuk mengerjakan sholat duha. Jika demikian dapat kita pahami, setiap Nabi yang diutus oleh Allah, setiap Nabi itu juga diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat duha. Sholat duha dalam arti yang lain adalah sholat yang dikerjakan oleh setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ketika kita sholat duha, tanamkan dalam hati kita, oh saya ini sedang mengerjakan sholat yang semua Nabi juga mengerjakannya. Nanti akan muncul di situ semangat kita yang berbeda dari biasanya. Biasanya mungkin kita sholat duha, yang penting sholat duha gitu saja. Tapi setelah mendengarkan keterangan ini, saya harap saya pribadi dan pemirsa semuanya bisa lebih termotivasi lagi dan bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan sholat duha. Mengingat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu penjelasan singkat tentang keutamaan sholat duha yang dapat saya sampaikan. Sedikit semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.